Shalom, kembali jumpa dengan saya Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang ke-10 sebagai lanjutan daripada serial kajian Biblika BBC episode yang ke-9 kemarin, ya. Kali ini saya mengambil judul Baptisan untuk Orang-orang Mati. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membahas lebih jauh, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Seperti biasa, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program dari STT kami, atau ingin mendapatkan buku-buku karangan saya, silakan Bapak Ibu menghubungi admin di 08123228787. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja masuk ke dalam konten episode yang ke-10. Pokok bahasan kita kali ini adalah yang pertama, di dalam tradisi gereja mula-mula tidak ada bukti tentang adanya praktek baptisan untuk orang mati. Dua, di dalam tradisi Yahudi juga tidak ada bukti tentang adanya praktek baptisan untuk orang mati. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu perhatikan, yang saya maksudkan dengan baptisan untuk orang mati adalah baptisan substitusi. Artinya, orang yang masih hidup dibaptis untuk menggantikan orang yang sudah mati. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Yang ketiga, tetapi mengapa di dalam 1 Korintus 15 ayat 29, terjemahan LAI, baik itu TB1 maupun TB2, muncul ayat tentang baptisan untuk orang mati. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam ajaran Kristen itu tidak pernah ada baptisan substitusi untuk orang mati. Ya. Yang keempat, apakah ayat tentang baptisan untuk orang mati yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 29 terjadi akibat dari kesalahan Rasul Paulus, ataukah terjadi karena akibat kesalahan terjemahan dari Alkitab terjemahan? Nah, khususnya di sini saya membandingkan dengan Alkitab terjemahan LAI di dalam bahasa Indonesia. Bagian yang kedua, saya akan membahas tentang pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas apa signifikansi dari baptisan, khususnya baptisan bagi orang-orang Kristen. Tentunya saya akan membahas juga dari sisi baptisan dari orang-orang Yahudi dan orang Kristen. Kemudian saya akan kaitkan dengan baptisan substitusi yang bagi kita tidak Alkitabiah. Yang kedua, apakah benar bahwa frasa hi baptisomeni hyperton nekron memiliki terjemahan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Nanti Bapak Ibu sekalian, pokok bahasan kita nanti di dalam frasa ini ya. Hi baptisomeni hyperton nekron. Nah, itu akan menjadi pokok inti daripada bahasan kita kali ini. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membahas episode yang ke-10, saya ingin Bapak Ibu merefresh kembali episode sebelumnya, yaitu episode ke-9, di mana saya membahas tentang tema Yesus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang mati yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 terjemahan LAI, TB1 dan TB2. Nah, Bapak Ibu sekalian, antara episode 9 dan episode 10 tentang penginjilan kepada orang mati dan tentang baptisan untuk orang mati, itu adalah ajaran yang khas dari ajaran Mormon, Bapak Ibu sekalian. Nah, ajaran ini tuh tidak pernah ada di dalam gereja mula-mula, baik itu Ortodok, Katolik, dan bahkan juga gereja-gereja Protestan ya dari Reformasi. Ini hanya ada di dalam ajaran gereja Mormon. Nah, saya sudah memberikan di sini data lengkap daripada informasi yang saya berikan kepada Anda. Anda bisa lihat di dalam churchofjesuschrist.org. Oke, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya katakan, di dalam episode 9, saya telah membahas ajaran Mormon tentang penginjilan untuk orang mati. Dasar Alkitabnya adalah 1 Petrus 3 ayat 19.
1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Nah, kali ini di dalam episode yang ke-10, saya akan membahas tentang ajaran Mormon tentang baptisan untuk orang mati. Dasar Alkitabnya diambil dari 1 Korintus 15 ayat 29. Di dalam episode yang ke-9 kemarin, saya sudah membahas ini, Bapak-Ibu sekalian ya. Tapi saya akan ingatkan kembali kepada Anda bahwa di dalam penginjilan orang mati, itu dibahas khusus di dalam buku dari Gereja Mormon, itu dalam doktrin dan perjanjian, ya, atau Doctrine and Covenant. Nah, itu di dalam pasal yang 138 ayat 1 sampai 60, inti daripada ajarannya adalah begini, bahwa orang mati itu masih memiliki kesempatan kedua untuk diinjili dan diselamatkan setelah kematiannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu bertentangan dengan ajaran Kristen bahwa orang hanya mati satu kali, setelah itu dihakimi. Anda bisa lihat di dalam Ibrani 9 ayat 27. Nah, di dalam episode yang ke-10 ini, saya akan membahas tentang baptisan untuk orang mati. Nah, dasar Alkitab yang digunakan oleh mereka adalah diambil dari 1 Korintus 15 ayat 29. Di mana di sana ada frasa yang mengatakan, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Nah, Bapak Ibu sekalian, 1 Korintus 15 ayat 29, terjemahan LAI, baik itu TB1 maupun TB2, apakah sudah tepat? Terjemahan ini, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi dasar bagi ajaran Mormon tentang baptisan untuk orang mati. Nah, itu paralel dengan ajaran mereka di dalam doktrin dan perjanjian atau Doctrine and Covenant di dalam pasal 124 ayat 29 sampai 36, kemudian pasal 127 ayat 6 dan 7 dan pasal 128 ayat 15 sampai 24. Nah, inti daripada ajaran Mormon ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama, karena baptisan dianggap esensial untuk keselamatan, maka orang mati harus dibaptis juga. Yang kedua, untuk memenuhi syarat baptisan, maka baptisan orang mati diwakilkan kepada orang yang masih hidup. Perhatikan Bapak sekalian ya. Ini akan menjadi pokok bahasan kita nanti. Di mana orang-orang Mormon itu percaya bahwa orang itu memiliki kesempatan yang kedua setelah kematian. Jadi kalau ada orang yang di dalam dunia ini tidak percaya kepada Kristus, maka di dalam dunia roh nanti dia masih mendapatkan penginjilan. Mereka masih bisa bertobat di dalam roh, kemudian mereka masih bisa diselamatkan. Tapi dengan satu syarat, mereka harus dibaptis. Nah, masalahnya baptisan itu tidak bisa di dalam roh, itu harus di dalam baptisan dunia. Oleh sebab itu, nanti dicarikan wakilnya, atau yang kita namakan baptisan substitusi, ya. Nah, baptisan substitusi ini nanti keturunannya dia itu nanti harus dibaptiskan untuk mewakili orang yang sudah mati. Oke? Pokok bahasan ini menjadi menarik Bapak Ibu sekalian. Karena sangat berkorelasi dengan terjemahan LAI, ya. Kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian. Kedua ayat ini kita lihat dulu baru kita bahas ya. Keanehan terjemahan LAI. Saya tulis tanda petik ini ya. Ini keanehan. Maksudnya apa? Perhatikan Bapak sekalian. Ini yang TL ini tidak usah saya bacakan. Saya bacakan saja yang di bagian TB1 dan TB2. Kalau Anda lihat di dalam TB1 dan TB2, itu 1 Petrus 3 ayat 19 itu harusnya itu hanya memberitakan. Tapi saya tidak suka, saya lebih suka dengan terjemahan saya mengumumkan ya. Tapi yang menjadi masalah bukan itu, Bapak sekalian. LAI telah menambahkan kata Injil. Ini dalam teks Yunaninya itu tidak ada. Sekalipun LAI itu mengambil dari WHNU, itu tidak ada kata-kata Injil. Dia hanya menggunakan kata keruso tanpa kata ton evangelion. Nah, oleh LAI ditambahkan kata Injil, sehingga terjemahan ini menjadi salah. Jika ditambahkan kata Injil, artinya menjadi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Artinya, Yesus itu di dalam kematiannya, dia pergi kepada orang-orang mati, dia memberitakan Injil di sana. Nah, memberitakan Injil itu tujuannya apa, Bapak sekalian? Ya tentu saja
untuk memberikan keselamatan. Ya kan? Itu sudah saya bahas di dalam episode 9. Nah, di episode 10 ini, kalau Anda membaca di dalam TB1 yang keluar tahun 1974 dan TB2 yang keluar tahun 2023, 1 Korintus 15 ayat 29 bunyinya, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ini jelas sekali, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, saya disclaimer ya. Terjemahan LAI untuk 1 Korintus 15:29 ini harusnya banyak kritisinya. Ini banyak kesalahannya, tapi saya tidak membahas semuanya. Cukup satu frasa saja. Saya akan membahas tentang kata-kata hipertonekron, ya. Karena terlalu panjang Bapak Ibu sekalian, maka saya ambil intinya saja. Oke? Sebelum saya masuk ke dalam episode yang ke-10, saya akan berikan lagi kesimpulan episode 9 secara ringkas, ya. Oke, sebelum saya masuk ke dalam kesimpulan episode yang ke-9, saya akan memberikan secara ringkas bagi Anda. Yang pertama, satu, di dalam 1 Petrus 3:19, Petrus tidak bicara bahwa Yesus pergi menginjili kepada orang-orang yang sudah mati. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 3:19, Petrus hanya menggunakan kata keruso, yang artinya adalah memberitakan, mendeklarasikan, atau mengumumkan. Dan kata keruso itu tidak diikuti dengan kata Injil, yang dalam bahasa Yunaninya adalah to evangelion. Ya. Yang ketiga, dengan demikian terbukti bahwa TB1 dan TB2 telah menambahkan kata Injil, sehingga mengindikasikan bahwa Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati. Yang keempat, ajaran penginjilan kepada orang mati adalah ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran tentang keselamatan yang alkitabiah berdasarkan Ibrani 9 ayat 27, di mana manusia mati satu kali, setelah itu dihakimi. Nah, bagi Anda yang masih belum menonton, silakan tonton episode 9 dengan tujuan Anda dapat mengerti kaitannya dengan episode yang ke-10 ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan belajar tentang ajaran Alkitabiah yang tadi saya katakan. Ini penting bagi Anda, ya, walaupun hanya sekilas saya harus membacakannya bagi Anda. Bapak Ibu sekalian, di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, sama seperti dia telah ditetapkan untuk mati satu kali saja, demikian juga kepada semua manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan setelah itu penghakiman. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Yesus hanya datang satu kali ke dunia ini untuk mengampuni semua dosa manusia. Yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Nah, di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa semua manusia juga ditetapkan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Jadi tidak ada kesempatan kedua, Bapak Ibu sekalian, ya. Setelah manusia mati, dia akan dihakimi. Tidak akan ada kesempatan kedua untuk keselamatan, tidak ada kesempatan kedua untuk diinjili. Itu menjadi poin daripada Ibrani 9 ayat 27, dan itu menjadi dasar daripada ajaran Alkitabiah tentang keselamatan. Jadi, nasihat saya kepada semua orang, kepada Bapak Ibu yang mendengarkan YouTube saya ini, manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya, ya. Liang Ci Nancai, kesempatan baik tidak datang dua kali. Hari ini Anda menolak, mungkin tidak ada kesempatan lagi bagi Anda untuk diselamatkan. Bahkan di dalam dunia roh, keselamatan hanya satu kali. Sekaranglah saatnya ketika Anda masih hidup, Anda terima Yesus. Anda dibaptiskan. Anda mendapatkan keselamatan. Oke, kita sekarang masuk ke dalam episode yang ke-10. Saya akan membahas sedikit tentang substitusi dan baptisan, Bapak sekalian, ya. Pertama, tentang substitusi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat dalam tradisi Yahudi, ya. Satu, di dalam tradisi Yahudi tidak mengenal praktek tentang substitusi religius yang menggantikan individu yang telah meninggal. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian. Di dalam tradisi Yahudi itu tidak pernah ada orang yang masih hidup
itu melakukan substitusi religius untuk menggantikan orang-orang yang sudah mati. Yang kedua, di dalam sistem Yahudi, tanggung jawab spiritual adalah tanggung jawab pribadi. Artinya, Bapak Ibu sekalian, jika ada orang yang berbuat dosa, maka orang itu yang harus dihukum mati. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yeskil 18 ayat 20. Jadi kesimpulannya, tidak ada konsep ritual yang memungkinkan seseorang menggantikan orang mati dalam hal apapun juga. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di dalam tradisi Kristen, kita melihat bahwa dalam catatan sejarah gereja mula-mula itu tidak pernah ada bukti tentang adanya tradisi baptisan untuk orang mati. Saya sudah mengecek ya dari gereja mula-mula, tulisan bapak-bapak gereja, bahkan sampai sekarang itu dipertahankan tidak pernah ada baptisan untuk orang mati. Dan saya melihat di dalam gereja-gereja reformasi, di mana kita mengenalnya sebagai gereja Protestan ya, itu di Indonesia juga tidak ada, Bapak Ibu sekalian, kecuali gereja Mormon, betul kan? Nah, yang kedua, berdasarkan konteksnya, itu teks 1 Korintus 15 ayat 29, itu ditujukan untuk jemaat di Korintus yang terdiri dari berbagai kelompok. Nah, di sana ada orang-orang Saduki, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi Anda yang tidak tahu, Anda bisa membaca di dalam Kisah Rasul 23 ayat 8. Itu di sana dikatakan bahwa orang-orang Saduki itu tidak percaya tentang kebangkitan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia tidak percaya tentang malaikat dan roh. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kemudian teks di dalam 1 Korintus 15 ayat 29 itu memiliki terjemahan tentang baptisan untuk orang mati yang dihubung-hubungkan dengan orang-orang Saduki. Itu sangat tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bahas nanti ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam yang ketiga, kelompok ini yaitu maksudnya orang-orang Saduki jelas tidak akan mendukung gagasan ritual baptisan untuk orang mati dari terjemahan LAI. Nah, sekarang kita akan melihat korban substitusi. Tadi saya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam tradisi Yahudi maupun tradisi Kristen itu tidak ada tentang substitusi religius ya, khususnya tentang baptisan substitusi untuk orang mati. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, di dalam kekristenan itu memang mengenal tentang korban substitusi. Tolong Anda tidak confuse ya antara korban substitusi dan baptisan substitusi. Itu dua hal yang berbeda. Nah, korban substitusi ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada. Saya sudah buatkan rangkumannya. Silakan nanti Anda pelajari lagi, tapi saya bacakan sekarang ya. Yang pertama, di dalam Alkitab, konsep korban substitusi hanya merujuk pada pengorbanan hewan untuk penebusan dosa. Perhatikan, Bapak sekalian ya. Korban substitusi ada, tapi hanya merujuk pada pengorbanan hewan untuk penebusan dosa. Jadi konteksnya, itu korban substitusi itu yang dikorbankan adalah hewan, kemudian untuk penebusan dosa. Itu di dalam perjanjian lama. Kita lanjutkan. Di dalam PL, sistem korban ditetapkan sebagai sarana penebusan dosa. Misalnya dalam Imamat 4 ayat 32 sampai 35, seseorang yang berdosa harus membawa seekor domba jantan tanpa cacat sebagai korban penghapus dosa. Darah hewan tersebut dibawa ke tempat kudus oleh imam besar untuk menebus dosa orang tersebut, sementara tubuh hewan itu dibakar di luar perkemahan. Silakan Anda baca sendiri nanti ya. Yang ketiga, Yesus Kristus dipersembahkan sebagai anak domba Allah yang sempurna, menggantikan sistem korban hewani dalam perjanjian lama. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, sebab Allah telah menjadikan dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi kita, supaya di dalam dia kita dijadikan kebenaran Allah. Jelas Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam perjanjian lama, itu korban substitusi menggunakan binatang. Tetapi di dalam perjanjian baru, korban substitusi itu adalah Yesus. Yaitu dia yang adalah Tuhan, dia datang menjadi manusia, dan dia disebut sebagai anak domba Allah. Ya. Yang keempat, kematian Yesus di kayu salib menjadi korban substitusi yang sempurna.
menebus dosa umat manusia sekali untuk semuanya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Yang kelima, dengan demikian, baik dalam PL maupun PB, kurban substitusi hanya berfungsi sebagai sarana penebusan dosa, dengan perbedaan utama bahwa dalam PB, Yesus menjadi penggenapan dari semua korban dalam PL. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian ya, di dalam PL, korban substitusi adalah binatang dan hanya untuk penebusan dosa. Di dalam PB, korban substitusi adalah Yesus, juga untuk penebusan dosa. Di luar itu tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat sistem substitusi. Anda lihat ya. Satu, di luar korban penebusan dosa, tidak ada sistem substitusi yang lain. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan 1 Korintus 15 ayat 29 tentang orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Yang kedua, tentang baptisan. Bapak Ibu sekalian, saya akan membagi tentang bahasan baptisan ini menjadi tiga, yaitu yang pertama baptisan Yahudi, yang kedua baptisan Kristen, dan yang ketiga baptisan yang sesat. Nah, yang pertama baptisan Yahudi, itu saya berikan dua kepada Anda. Yang pertama adalah baptisan mikveh atau ritual penyucian ya. Ini adalah tradisi Yahudi yang dikenal mikveh. Nah, mikveh ini dilakukan dengan mandi dalam air yang mengalir atau air yang terkumpul secara alami, misalnya di sungai atau di mata air. Kemudian tujuannya adalah untuk penyucian seremonial sesuai hukum Taurat yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam Imamat 15 ayat yang ke-13. Nah, yang kedua adalah baptisan proselit. Baptisan ini dilakukan untuk orang non-Yahudi atau Gentiles yang ingin masuk ke dalam agama Yahudi. Atau dalam bahasa kita convert ya. Mereka convert dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah masuk ke dalam bangsa Yahudi. Nah, mereka harus dibaptis sebagai simbol pertobatan dan memasuki perjanjian dengan Allah. Saya tidak jelaskan terlalu lengkap. Ini sekedar Anda tahu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, baptisan Kristen. Nah, baptisan Kristen ini, Bapak Ibu sekalian, terdiri daripada baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan dalam kekristenan adalah perintah Yesus. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baptisan itu melambangkan penyatuan dengan Kristus dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya. Bapak Ibu bisa baca dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4. Yang kedua, baptisan Roh Kudus. Baptisan ini melibatkan pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Ini juga tidak saya jelaskan ya. Nah, ini yang mau saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Yang tentang baptisan sesat. Sebetulnya ada banyak, tapi saya ambil dua saja. Yang pertama, baptisan untuk orang mati. Nah, praktek ini Bapak Ibu sekalian dilakukan oleh kelompok tertentu, khususnya Mormon, Bapak Ibu sekalian ya, yang percaya bahwa baptisan dapat dilakukan bagi orang yang telah mati atau yang telah meninggal agar mereka dapat memperoleh keselamatan. Nah, ayat yang digunakan adalah 1 Korintus 15 ayat 29 tentang baptisan untuk orang mati. Itu yang akan menjadi pokok bahasan kita kali ini. Nah, yang lain ada, misalkan ya, baptisan ulang untuk pengampunan dosa. Pernah ada di dalam sekte-sekte tertentu, ketika mereka itu berdosa, kemudian untuk mendapatkan pengampunan dosa, maka dia itu dibaptis lagi, dibaptis lagi. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam Alkitab diajarkan bahwa pengampunan dosa setelah baptisan dilakukan melalui pengampunan dosa saja. Anda bisa lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, bukan dengan cara dibaptis ulang. Oke, sekedar pengetahuan, tidak saya bahas lebih jauh. Sekarang kita akan melihat teks sumber daripada terjemahan LAI. Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu melihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-29. Ini sudah saya kopikan ya, teks kanon Bizantin, Textus Receptus yang kesalahannya kira-kira 2000 dan teks WHNU yang kesalahannya 6507.
1977, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di bawah ini saya kasih juga teks sumber dari Sinaiticus. Setelah saya cek ya, ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di bagian bawah. Di sini kalau Anda lihat hiperton nekron, nah di sini hiperafton. Ya, ini dari kata sifat ton nekron ini dirubah menjadi personal pronoun bentuk genetif untuk maskulin jamak. Nah, tapi karena ini bukan menjadi bahasan kita, saya tidak bahas. Anda perhatikan saja yang saya kasih warna hijau dan merah. Nah, kalau Anda melihat dalam warna hijau dan merah ini, Bapak sekalian, itu baik yang kanon maupun yang tidak kanon, semua teks sumber isinya adalah sama. Kalau begitu kesimpulannya, Bapak sekalian, karena tidak ada perbedaan teks dalam teks sumber, karena semuanya berbunyi hiperton nekron, maka kita anggap tidak ada masalah di dalam teks sumber. Oke? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau begitu di mana kesalahannya? Semua teksnya sama, tapi terjemahan bisa berbeda, Bapak sekalian, antara Biblikos dengan LAI. Persoalannya di mana? Itu sekarang yang akan kita cari, Bapak sekalian ya. Kenapa teksnya bunyinya sama untuk kata hiperton nekron, tapi terjemahan antara Biblikos dengan LAI kok berbeda? Nah, di sini kita sekarang akan belajar perbedaan antara kata benda dan kata sifat. Nah, yang pertama, Bapak sekalian, kata benda itu mempunyai gender hanya satu. Jadi kata benda itu kalau maskulin ya maskulin saja, feminin feminin saja, netral netral saja. Walaupun nanti ada beberapa pengecualian ya. Maksud saya ada beberapa kata yang dikecualikan karena dia merupakan kata benda epikene dan heteroklitik. Tapi ini sedikit sekali Bapak sekalian. Kita bicara secara umum ya. Secara umum itu setiap kata benda hanya memiliki satu gender. Dan dia tidak bisa berganti-ganti kecuali epikene dan heteroklitik. Tapi untuk kata sifat Bapak sekalian, itu setiap kata sifat itu bisa berubah-ubah tergantung kata bendanya. Di dalam ilmu bahasa, kata sifat itu menjelaskan kata benda, betul kan? Misalkan anak kecil. Nah, kecil itu menjelaskan kata anak. Orang baik. Nah, kata baik itu kata sifat itu menjelaskan orang. Nah, di sini Bapak sekalian, di dalam bahasa Yunani aturannya, kata sifat itu harus berubah mengikuti kata benda. Jadi kalau kata bendanya itu maskulin, maka kata sifatnya harus dibuat maskulin. Kalau kata bendanya itu feminin, harus dibuat feminin. Kalau kata bendanya itu netral, maka kata sifatnya juga harus diubah menjadi bentuk netral. Itu maksudnya ya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Kita akan belajar tentang kata benda. Secara umum, kata benda atau noun dalam bahasa Yunani memang memiliki satu gender bawaan, yaitu kata benda maskulin, feminin, atau netral. Yang kedua, gender kata benda biasanya ditentukan oleh bentuknya dan tidak berubah dalam konteks gramatikal. Jadi kalau maskulin, ya maskulin nggak bisa berubah lagi. Yang ketiga, namun ada beberapa pengecualian dan kompleksitas yang perlu diperhatikan. Nah ini Bapak sekalian ya. Kebanyakan kata benda dalam bahasa Yunani Koine memiliki gender tetap yang tidak berubah. Maskulin biasanya nama laki-laki, profesi, atau istilah yang merujuk pada hal-hal maskulin. Contohnya logos. Nah, kata logos ini maskulin, Bapak sekalian ya. Nah, yang kedua feminin. Biasanya nama perempuan, abstraksi, atau hal-hal feminin. Contohnya Sofia, kebijaksanaan. Jadi Anda bisa lihat, kalau saya bicara logos, itu maskulin, tapi kalau Sofia itu feminin. Nah, ada lagi yang ketiga adalah netral, merujuk pada benda mati, konsep abstrak atau kolektif. Nah, contohnya teknon yang artinya anak atau doron yang artinya itu hadiah. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau saya bicara logos itu maskulin, saya bicara Sofia itu adalah feminin, saya bicara doron itu adalah netral. Nah, sekarang ini tidak usah saya jelaskan karena tidak berkaitan langsung, hanya sekedar informasi, Anda screenshot, Anda baca sendiri ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu bisa membedakan antara kata benda dan kata sifat di dalam bahasa Yunani. Oleh sebab itu mari kita belajar kata sifat ya. Berbeda dengan kata benda, kata sifat atau adjektif bersifat fleksibel dalam gender. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian.
Kata benda itu sudah memiliki gender dan itu tidak boleh diganti-ganti. Tidak mungkin kata benda itu gendernya berubah-ubah. Tetapi kalau kata sifat itu akan selalu berubah mengikuti kata benda yang diterangkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kata sifat itu berinfleksi menyesuaikan kasus, gender, dan jumlah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Yunani, setiap kata benda dan kata sifat itu memiliki kasus, gender, dan jumlah. Misalnya, saya gunakan kata logos. Ya, kata logos itu kasusnya adalah nominatif, dia sebagai subjek. Gendernya maskulin, jumlahnya tunggal. Jadi logos itu adalah nominatif, maskulin, tunggal. Karena logos ini adalah nominatif, maskulin, tunggal, maka kata sifatnya, yaitu kata agatos, itu juga harus sama. Harus nominatif, maskulin, tunggal. Maka dipakai agatos. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Di sini belakangnya os, di sini juga belakangnya os. Ya, jadi logos ho agatos artinya kata yang baik. Demikian juga dengan yang di feminin di sini Bapak sekalian. Kata Sofia itu bentuknya juga nominatif tapi no feminin, jumlahnya tunggal. Nah, oleh sebab itu kata agatos itu harus diubah menjadi bentuk feminin, menjadi hi agati. Kalau dalam bentuk netral, misalkan digabung dengan kata doron, maka kata agatos tadi akan berubah lagi menjadi ton agaton. Berarti kan Bapak sekalian, di dalam bahasa Yunani, kata sifat itu bisa berubah menjadi agatos, itu adalah bentuk maskulin, agati bentuk feminin, agaton bentuk netral. Ketiga-tiga artinya sama, tapi dia mempunyai infleksi tergantung kata benda yang akan diterangkan. Oke ya, saya harap pelajaran yang singkat ini bisa Anda pahami. Nah, setelah Anda memahami tentang perbedaan kata benda dan kata sifat, nah sekarang kita akan belajar kata sifatnya saja, Bapak Ibu sekalian. Terutama yang berhubungan dengan 1 Korintus 15 ayat 29, di mana di sana ada kata-kata tonekron. Nah, tonekron ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini kasusnya adalah genetif, gendernya bisa dua, bisa maskulin, bisa netral. Itu sebabnya Anda harus perhatikan dengan baik-baik. Anda lihat dulu di sini Bapak sekalian. Silakan Anda lihat di sini Bapak sekalian ya. Kata-kata yang akan kita pelajarin adalah yang hijau dan yang merah. Tapi sekarang kita mau belajar yang merah dulu. Kata ton nekron. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kata nekron di sini itu adalah bentuknya adjektif. Sedangkan ton ini adalah artikel, Bapak sekalian ya. Kita lihat nekronnya saja. Nah, kata nekron ini adjektif, kata sifat. Dia kasusnya adalah genetif, kemudian jumlahnya itu adalah plural, jamak, kemudian gendernya adalah maskulin. Pertanyaan saya, apakah ini benar? Kita akan belajar sekarang. Kita lihat ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda rumusan untuk infleksi kata sifat. Anda perhatikan di sini. Ini bisa Anda gunakan sebagai pedoman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Anda lihat di sini, kalau Anda perhatikan di dalam kursor saya, itu nominatif, akusatif, kemudian genetif, datif, ini bentuk tunggal. SG adalah tunggal, PL ini adalah plural, ini adalah jamak. Nah, di sini nominatif, akusatif, genetif, dan datif. Nominatif, akusatif, genetif, datif, ini adalah kasusnya. Ini jumlahnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, maskulin, feminin, netral, ini adalah gendernya. Oke? Anda lihat di sini. Bentuk akusatif daripada maskulin dan netral itu sama. Anda lihat hijau-hijau, ya. Bentuk genetifnya itu hagiu, hagiu, sama, merah-merah. Jadi maskulin dan netral itu sama. Bentuk datif dari maskulin dan netral juga sama. Itu untuk yang tunggal. Yang di jamaknya Bapak Ibu sekalian, itu genetif dan datif itu sama. Jadi dari 8 bentuk ini, yang 5 ini adalah sama.
Anda bisa baca di sini nanti dalam keterangannya. Anda baca sendiri. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda kata nekros. Ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-29, itu ada kata nekros. Nah, nekros ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bentuk tunggal. Anda lihat sini. Nominatif tunggal adalah nekros. Bentuk genetifnya adalah nekru. Bentuk datifnya nekro. Bentuk akusatifnya nekron. Bentuk vokatifnya nekre. Oke? Ini tidak kita pakai karena tunggal, tunggal kita nggak pakai. Kita sekarang pakai yang plural. Ya. Nanti di dalam ayat Anda akan menemui kata negri. Kata negri ini kalau Anda lihat di sini, Bapak-Ibu sekalian, itu ada kata negri ini. Anda perhatikan ini, di bawahnya hijau dan merah ini ada kata negri. Makanya kalau Anda lihat di sini, kata sifat, nominatif, plural, maskulin. Nah, ini sesuai dengan ini, Bapak-Ibu sekalian. Maskulin, plural, bentuknya nominatif. Oke, negri kan? Nah, bentuk genetifnya, maskulin, nekron, bentuk netralnya juga nekron. Berarti kan, saya ingin Bapak Ibu memperhatikan di sini. Kata nekros itu bentuk tunggal. Bentuk jamaknya menjadi nekri. Nah, nekri ini dalam bentuk genetif itu menjadi nekron. Yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian, maskulin menjadi nekron, bentuk netral juga menjadi nekron. Jadi kata nekron ini Bapak Ibu sekalian, itu artinya bisa maskulin, bisa netral. Paham ya? Jadi nekron ini bisa maskulin, bisa netral. Terus kalau gitu problemnya di mana? Problemnya di sini Bapak Ibu sekalian. Karena kata tonekron, kata sifat nekros dalam bentuk jamak genetif menjadi nekron, ya. Nah, nekron ini kalau dalam bentuk maskulin itu terjemahannya adalah orang-orang mati. Tapi kalau dalam bentuk netral itu artinya kematian atau kematian-kematian. Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Ibrani itu kata kehidupan tuh kebanyakan tuh ditulis dalam bentuk jamak ya. Misalkan kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 itu ada kata-kata itu nismat khayim. Jadi artinya itu kehidupan tuh khayim itu di dalam bentuk jamak ya. Kematian juga demikian sering digunakan dalam bentuk jamak karena tubuh kita itu banyak kehidupan. Setiap sel-sel itu hidup. Jadi bukan cuma satu saja. Oleh sebab itu khayim itu digunakan bentuk jamak, kematian juga jamak. Jadi mau diartikan kematian saja juga boleh, mau kematian-kematian juga nggak apa-apa ya. Kita belajar tidak terlalu detail karena kita punya tujuan bukan untuk bahasanya ini hanya untuk pengantar supaya Anda tuh mengerti apa yang saya maksudkan. Yang saya maksud begini, Bapak sekalian. Anda perhatikan, kata nekron itu bisa diartikan maskulin, bisa diartikan netral. Oke. Kalau maskulin artinya orang mati atau orang-orang mati, kalau netral artinya kematian atau kematian-kematian. Oke. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Dua kemungkinan ini kalau kita terjemahkan Bapak Ibu sekalian, kalau bentuknya dijadikan maskulin, artinya menjadi orang-orang mati atau orang mati. Nah, di sini LAI di dalam TB1 dan TB2 itu menerjemahkan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati. Nah, yang merah ini Bapak sekalian, orang mati Bapak sekalian. Kenapa LAI menerjemahkan orang mati? Karena dia mengambil bentuk maskulin. Salah enggak? Enggak salah Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini LAI tidak salah. Kalau dia mengambil bentuk maskulin, maskulin itu memang harus diterjemahkan orang. Karena bentuk maskulin sama feminin itu ke orang. Kalau bentuk netral itu umumnya itu diterjemahkan untuk benda-benda mati. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya tunjukkan bahwa kata nekron dalam bentuk genetif itu bisa maskulin, bisa netral, betul kan? Jadi boleh nggak diterjemahkan netral? Boleh.
Nah, biblikos, Bapak Ibu sekalian, itu menerjemahkannya itu netral, tidak mengambil bentuk maskulin. Karena dia itu netral, maka terjemahnya adalah kematian. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca terjemahan biblikos dan punyanya LAI, itu sangat berbeda jadinya. Terjemahan biblikos, jadi mengapa orang-orang yang dibaptiskan itu mau melakukan baptisan atas kematian? Jika orang-orang mati tidak dibangkitkan, untuk apa mereka dibaptiskan atas kematian? Biblikos tidak menerjemahkan orang mati, Bapak sekalian. Kenapa? Karena biblikos menggunakan bentuk netral. Sedangkan LAI melalui TB1 dan TB2 itu mengambil bentuk maskulinnya. Nah, kalau maskulin itu mengarah ke orang, dia tidak salah menerjemahkan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati. Sedangkan biblikos, orang-orang yang dibaptiskan itu mau melakukan baptisan atas kematian. Yang satu untuk orang mati atau bagi orang mati, yang satu atas kematian. Nah, perbedaannya di sini, Bapak Ibu sekalian. Loh, kalau begitu, apakah dua-duanya betul? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Secara gramatika, LAI benar kalau dia memilih maskulin. Biblikos juga benar, sekalipun memilih yang netral. Tetapi di dalam penerjemahan, kita juga harus melihat konteks, Bapak Ibu sekalian. Nah, berdasarkan konteksnya, itu tidak bisa diterjemahkan orang. Karena di dalam teologi Kristen itu tidak ada tentang baptisan substitusi. Sejak semula, bahkan kalau kita tarik sampai ke zaman Yudaisme, itu tidak pernah ada tradisi baptisan substitusi. Di dalam kekristenan sejak awal juga tidak pernah ada. Jadi kalau LAI memilih terjemahan untuk bentuk maskulin, mengarah kepada untuk orang mati atau bagi orang mati, itu secara konteks tidak betul, Bapak Ibu sekalian. Karena itu berpotensi menciptakan ajaran sesat. Sebenarnya saya agak heran juga. Di LA itu kan banyak doktor-doktor, banyak profesor-profesor, bahkan didukung sama UBS dari Lembaga Alkitab Internasional yang katanya memiliki banyak ahli. Tapi kenapa dalam penerjemahan ini kok tidak memperhitungkan aspek teologisnya? Sehingga terjemahan dari LAI ini itu berpotensi untuk menyesatkan orang atau digunakan sebagai dalil bahwa orang yang sudah mati itu bisa dibaptis dengan cara substitusi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Sekarang bagian yang kedua. Saya ingin Anda belajar tentang preposisi hiper. Oke. Nah, hiper ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda baca di sini ya, hiper itu apa? Hiper itu adalah preposisi. Hiper sebagai spasial atau konseptual, mengindikasikan posisi di atas secara literal atau simbolis, termasuk atas dalam pengertian kekuasaan. Biasanya diterjemahkan dengan atas, di atas, melampaui, atau melebihi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kata hiper itu mempunyai dua arti ya. Yang pertama adalah arti sebagai spasial atau konseptual. Yang kedua, arti kata hiper ini sebagai benefaktif atau substitusi. Perhatikan ya. Hiper ini bisa diartikan sebagai substitusi, yaitu satu mengindikasikan untuk kepentingan seseorang atau sesuatu, biasanya diterjemahkan bagi atau untuk atas nama atau demi. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini terjadi perbedaan lagi. Biblikos memilih yang pertama sebagai spasial atau konseptual, sedangkan LAI memilih kata hiper ini dalam pengertian benefaktif atau substitusi. Kenapa? Karena dia memilih untuk menerjemahkan kata hiper, ton, nekron itu bagi orang mati dalam bentuk substitusi. Oleh sebab itu saya tidak heran Bapak Ibu sekalian. Nah, penjelasannya begini Bapak Ibu sekalian. Ya, perhatikan di sini. Satu, dalam bentuk spasial atau konseptual.
Di dalam bahasa Yunani, kata hiper memiliki makna, satu, hiper, dengan kasus genetif sering digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang melebihi atau melampaui. Sehingga sering diterjemahkan dengan kata atas, dalam arti mengatasi. Ya. Nah, bedakan dengan kata epi, yang artinya di atas. Bapak-Ibu sekalian, dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang mirip, yang satu kata hiper, yang satu adalah epi. Bayangin ya. Kalau saya misalkan sedang berjalan, saya kan punya kepala, betul kan? Nah, kalau ada seekor lalat, kemudian hinggap di atas kepala saya, nempel di kepala saya itu namanya epi. Kalau Anda menaruh barang, nempel di atas meja itu namanya epi. Kalau Anda membawa sebuah apel, apelnya itu ada di nempel di tangan Anda itu namanya epi. Tapi kalau dia itu ada di atasnya, misalkan lalat terbang di atas kepala saya, tapi tidak nempel, itu pakai kata hiper. Oke? Kalau ada lampu gantung ditaruh di atasnya meja, tapi tidak nempel, nah itu namanya pakai hiper. Bapak Ibu nanti bisa lihat kata epi digunakan ketika di dalam Kisah Rasul 2 ayat 3, yaitu ketika hari Pantekosta, di mana Roh Kudus itu turun, ya lidah-lidah api itu turun, kemudian itu menempel di atas kepala itu pakai kata epi. Kalau begitu itu nempel di atasnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau hiper itu ada jarak antara 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 kepalanya dengan lidah apinya. Oke? Yang kedua, terjemahan baptisan atas kematian itu lebih tepat diterima secara gramatikal. Contohnya Efesus 1 ayat 21. Hiper pasan arkin, atas segala kuasa atau melampaui segala kuasa. Perhatikan Bapak sekalian ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Efesus 1 ayat 21 ada kata-kata hiper pasan arkin. Artinya atas segala kuasa atau melampaui segala kuasa. Nah, kalau begitu ini mengindikasikan makna melampaui dominasi kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lebih memilih kata hipertonekron itu diterjemahkan dengan kata atas. Artinya di atas atau melampaui atau melebihi dalam arti melampaui dominasi kematian. Nah, sekarang bandingkan dengan terjemahan dari LAI yang menggunakan benefaktif substitusi. Nah, tidak konsisten untuk substitusi dalam baptisan. Kenapa? Karena tidak pernah ada teologi Kristen tentang substitusi pembaptisan, Bapak Ibu sekalian. Atau baptisan substitusi. Nah, hiper dengan kasus genetif juga dapat diterjemahkan untuk atau bagi. Nah, ini bentuknya bentuk substitusi, Bapak Ibu sekalian. Dua, penggunaan hiper untuk substitusi biasanya muncul dalam konteks pengorbanan saja. Seperti misalnya dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Itu bisa Bapak Ibu sekalian, tidak salah ya. Ada kasusnya misalkan hiperpanton, apetanen. Nah, dia maksudnya Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, di sini terjemahkan untuk. Salah enggak? Enggak. Bisa. Tetapi kalau diterjemahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 29, baptisan sebagai pengganti untuk orang mati itu tidak sejalan dengan penggunaan kata ini di tempat lain dalam perjanjian baru. Secara konteks tidak tepat Bapak Ibu sekalian. Karena akan menciptakan satu teologi baru bahwa kita itu bisa menjadi substitusi bagi orang-orang yang sudah mati. Secara gramatikal bisa dibenarkan terjemahnya LAI. Tetapi secara konteks ya, teologis itu tidak bisa dibenarkan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan gabungkan ya. Sekarang kita akan gabungkan terjemahan daripada hiper, ton, nekron. Nah, kalau biblikos itu menerjemahkannya atas kematian. Artinya melampaui dominasi kematian. Artinya kematian itu kalah oleh baptisan. Sedangkan TB1 dan TB2 itu diterjemahkan dengan cara substitusi, yaitu hipernya untuk, kemudian kata tonekronnya diterjemahkan dengan orang mati. Nah, perbedaan antara biblikos dengan TB1 dan TB2 itu di sini, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, supaya Anda mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, saya akan memberikan terlebih dahulu tentang konteks apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15. Konteks
1 Korintus pasal 15. Satu, secara keseluruhan 1 Korintus 15 membahas tentang kebangkitan tubuh sebagai inti dari iman Kristen. Perhatikan Bapak sekalian, 1 Korintus 15 itu konteksnya adalah bicara kebangkitan tubuh sebagai inti dari iman Kristen. Ya. Yang kedua, Paulus mengajarkan bahwa tanpa kebangkitan Kristus maka sia-sialah iman kita. Bapak Ibu bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 ayat 17. Jadi konteksnya di sini bukan sedang bicara tentang baptisan itu sendiri. Apalagi untuk baptisan untuk orang yang sudah mati sebagai baptisan substitusi. Bukan itu intinya Bapak sekalian. Yang ketiga, dalam konteks ini secara teologis terjemahan baptisan atas kematian lebih tepat dan lebih masuk akal untuk menunjukkan bahwa baptisan adalah melambangkan kematian terhadap dosa dan bangkit bersama Kristus untuk mengatasi kematian. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5. Alasannya apa? Dalam tradisi Yahudi maupun gereja mula-mula tidak pernah ada praktek tentang baptisan untuk orang mati. Jadi yang kelima, baptisan untuk orang mati hanya dilakukan oleh bidat Mormon. Nah, sudah sampai di sini saya harap Anda sudah bisa memahami konteks teologi daripada 1 Korintus 15 ayat yang ke-29. Sekarang mari kita masuk ke dalam pokok bahasan. Ajaran Mormon tentang baptisan untuk orang mati. Mari sekarang kita baca dulu baptisan untuk orang mati menurut Mormon. Satu, ajaran Mormon tentang baptisan untuk orang mati didasari 1 Korintus 15 ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Nah, ini diambil dari terjemahan LAI, Bapak sekalian ya. Terjemahan LAI ini cocok sekali untuk ajaran Mormon tentang baptisan substitusi. Yang kedua, Mormon memahami ayat ini sebagai bukti praktek baptisan untuk orang mati di gereja mula-mula. Padahal tidak pernah ada itu Bapak Ibu sekalian. Itu karena kesalahan terjemahan. Entah itu kesalahan itu disengaja atau tidak disengaja. Yang ketiga, doktrin tentang kebaptisan untuk orang mati dalam Mormon dibahas secara khusus dalam doktrin dan perjanjian DNC, Doctrine and Covenant 124, 127, dan 28. Berikut perinciannya. Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya buatkan. Ya. Tapi sebelum saya membacakannya, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda nanti bisa menguji sendiri. Mari kita lihat dulu, Bapak Ibu sekalian. Anda silakan masuk ke dalam www.churchofjesuschrist.org. Nah, setelah Anda nanti masuk ke sini, Bapak Ibu sekalian, Anda buka di sini. Ada nomor 1, Old Testament, New Testament, Book of Mormon. Nah, yang keempat ini, Doctrine and Covenant. Nah, Anda klik di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti ada sebelah kiri kontennya, Doctrine and Covenant 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, Anda nanti tinggal cari saja yang 124, 127, dan 128. Oke, silakan Anda nanti lihat sendiri. Sekarang kita masuk saja yang sudah saya buatkan di sini. Sudah saya rangkumkan, ya, sudah saya parafrase supaya Anda belajarnya gampang. DC 124, 29-36. Bagian ini menegaskan pentingnya baptisan untuk orang mati dan menginstruksikan pembangunan bait suci di novo di mana baptisan ini harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Mormon itu punya bait suci sendiri ya. Nah, di ayat 29 menyatakan bahwa baptisan untuk orang mati adalah perintah yang berasal dari Allah dan harus dilakukan di tempat suci. Maksudnya di bait suci buatan mereka sendiri. Ayat 33 menekankan bahwa tata cara ini diperlukan untuk keselamatan mereka yang telah meninggal tanpa menerima Injil. Jadi Bapak sekalian, kalau ada orang-orang yang sudah mati dan dia belum pernah menerima Injil, maka biarlah penginjilan itu dilakukan oleh Kristus atau orang-orang Kristen yang sudah mati, yang pergi ke penginjilan untuk orang-orang mati. Nah, tapi untuk baptisannya harus diwakili sama orang yang masih hidup. Itu ada di dalam DC pasal 124
ayat 29 sampai 36. Nah, ini kutipannya sudah saya berikan kepada Anda, ya. Nah, nanti di dalam DC pasal 127, bab ini adalah surat dari Joseph Smith yang memberikan petunjuk mengenai pencatatan tata cara baptisan untuk orang mati. Ayat 67 menjelaskan bahwa semua baptisan untuk orang mati harus dicatat dengan tepat, disaksikan dan dipersembahkan kepada Tuhan di bait suci. Nah, di dalam DC yang pasal 128, bab ini adalah surat dari Joseph Smith yang menjelaskan teologi baptisan untuk orang mati secara mendalam. Ayat 15 menyatakan bahwa pekerjaan untuk keselamatan orang mati saling mengikat antara yang hidup dan yang mati sesuai dengan hukum penyatuan atau binding power. Jadi nanti ada binding power, ya, yaitu yang dia namakan tuh hukum penyatuan. Nanti yang orang-orang kudus yang menginjili orang-orang mati di sana itu digabung dengan yang di dunia di sini, itu ada orang yang mewakili untuk dibaptiskan. Jadi antara 1 Petrus 3 ayat 19 dan 1 Korintus 15 ayat 29 itu satu paket, Bapak sekalian. Yang menjadi pertanyaan saya, aneh sekali. Ayat ini kok satu paket itu ada di dalam LAI. Itu kesalahannya terlalu sempurna kalau tidak sengaja, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 ditambahkan kata Injil? Bukankah Tuhan bilang, satu iota saja tidak boleh ditambah atau dikurangi? Dengan ditambah kata Injil, akhirnya Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang mati. Nah, di sini, di dalam 1 Korintus 15 ayat 29, itu LAI memilih kata tonekron dalam bentuk maskulin, sehingga diterjemahkan menjadi orang mati. Sedangkan kata hipernya dia memilih kata-kata untuk substitusi, yaitu diterjemahkan untuk. Nah, beda dengan biblikos. Kalau biblikos menerjemahkannya hipernya itu dalam bentuk spasial atau konseptual, ya, artinya adalah atas, yaitu mendominasi di atas kematian. Sedangkan untuk kata tonekronnya itu diterjemahkan dalam bentuk netral, artinya kematian. Nanti kita bandingin, ya. Oke. Ayat 16 sampai 18 merujuk pada 1 Korintus 15:29 dan menegaskan bahwa baptisan untuk orang mati adalah bagian integral dari pekerjaan penyelamatan Allah. Ayat 24 menekankan pentingnya melakukan pekerjaan ini di bait suci sebagai tempat yang dikhususkan untuk tata cara sakral. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini Anda sekarang sudah bisa menangkap, ya, bahwa 1 Korintus 15 ayat 29 itu ayat yang sangat penting untuk diterjemahkan bahwa baptisan itu adalah baptisan substitusi, yaitu untuk orang yang sudah mati. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kesimpulan pertama, berdasarkan tradisi Yahudi maupun tradisi gereja mula-mula yang dibangun oleh para rasul, tidak pernah ada bukti tentang adanya praktik baptisan untuk orang mati. Dua, konteks 1 Korintus pasal 15 adalah tentang kebangkitan, di mana Paulus mengatakan jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Anda bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Tiga, konteks 1 Korintus 15 ayat 29 tidak bicara tentang kesempatan keselamatan kedua bagi orang yang telah mati. Anda bisa lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 19, dengan syarat esensial melalui baptisan substitusi yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Jadi Bapak sekalian, saya sudah cek tidak pernah ada sama sekali tradisi-tradisi yang seperti itu, ya. Dan secara konteks juga tidak demikian. Kesimpulan kedua, secara gramatika frasa Yunani hiperton nekron memang memiliki dua kemungkinan terjemahan. Pertama, dalam bentuk maskulin menunjuk kepada makna orang-orang mati. Nah, itu digunakan oleh terjemahan TB1 dan TB2. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk netral menunjuk pada kematian itu sendiri. Itu di dalam terjemahan Biblikos, ya. Artinya bahwa kita orang percaya itu dibaptiskan untuk mati, dikuburkan bersama dengan Yesus dan bangkit kembali dalam hidup yang baru. Itu Anda bisa lihat di dalam Roma 6 ayat 3 sampai yang keempat. Kesimpulan ketiga, entah kebetulan atau disengaja, terjemahan TB1 dan TB2 dalam 1 Petrus 3:19
yaitu tentang penginjilan kepada orang yang sudah mati, dan dalam 1 Korintus 15 ayat 29 tentang baptisan untuk orang mati, seakan-akan dibuat untuk mendukung doktrin Mormon. Apa alasan saya mengatakan hal ini? Alasannya adalah, Bapak Ibu sekalian, kedua ayat tersebut adalah jantung dari ajaran sesat Mormon. Jadi Anda harus tahu, Mormon itu mempunyai dua ajaran ini, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi satu kesatuan. Baptisan untuk orang mati atau baptisan substitusi untuk orang mati itu adalah ajaran integral daripada ajaran pemberitaan Yesus kepada orang-orang yang sudah mati. Anda bisa lihat nanti ya di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 juga doktrin dan perjanjian di dalam pasal 138 yaitu tentang Yesus memberitakan Injil kepada orang mati. Nah, kalau Anda melihat di dalam 1 Korintus 15:29 terjemahan LAI tentang baptisan substitusi bagi orang mati yang paralel dengan ajaran mereka dalam doktrin dan perjanjian pasal 124, 127 dan 128. Kesimpulan keempat. Pada episode 9 telah terbukti bahwa TB1 dan TB2 telah menambahkan kata Injil pada kata keruso. Perhatikan Bapak sekalian, yang belum menonton sekali lagi saya minta Anda menonton di dalam episode yang ke-9 itu di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 itu hanya ada kata keruso, tidak ada kata-kata ton evangelion atau Injil. Nah, sehingga mengindikasikan bahwa Yesus dalam kematiannya telah pergi melakukan penginjilan kepada orang-orang mati untuk menyelamatkan mereka. Nah, ini menjadi dasar ajaran sesat Mormon tentang kesempatan kedua bahwa orang mati masih bisa diinjili dan diselamatkan. Pada episode yang ke-10 ini, kembali saya membuktikan bahwa TB1 dan TB2 lebih memilih terjemahan bahasa Yunani hyperton nekron dengan baptisan untuk orang mati atau baptisan bagi orang mati. Sehingga menciptakan satu pemahaman tentang adanya baptisan substitusi. Padahal tidak demikian, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, mengapa terjemahan LAI TB1 yang dikeluarkan tahun 1974 dan TB2 yang dikeluarkan 2023 terkesan dibuat mendukung ajaran Mormon tentang penginjilan orang mati dan tentang baptisan orang mati? Jujur Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu ini disengaja atau tidak. Tapi ini menimbulkan tanda tanya bagi saya. Bukankah LAI itu gudangnya ahli-ahli bahasa, ahli-ahli kritik tekstual? Mereka memiliki ratusan, mungkin ribuan doktor dan profesor. Mereka bukan cuma ahli bahasa, mereka juga ahli-ahli dalam bidang teologi. Khususnya di Indonesia, LAI itu kan membawai hampir semua denominasi gereja. Nah, tentunya mereka tahu tentang ajaran-ajaran, Bapak Ibu sekalian. Nah, ajaran tentang penginjilan untuk orang mati itu miliknya Mormon. Tidak ada satupun gereja di Indonesia, baik itu Ortodok, Katolik, atau golongan Protestan yang mengajarkan hal ini. Demikian juga dengan baptisan untuk orang mati. Apakah LAI itu tidak tahu, Bapak Ibu sekalian? Nah, saya tidak tahu, Bapak Ibu sekalian ya. Apakah ini hanya sebuah kebetulan belaka atau memang ada kerjasama? Nah, silakan Bapak Ibu mengeceknya sendiri kepada LAI. Kesimpulan yang keenam. Nah, di sini saya ingin memberikan perbandingan terjemahan antara terjemahan Biblikos dan terjemahan LAI. Anda lihat di sini, dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Anda lihat di sebelah kiri adalah terjemahan Biblikos. Dan di dalam roh, dia pergi mengumumkan kepada roh-roh di dalam tahanan atau di dalam penjara. Ya, itu pakai kata filaki. Saya memilih menggunakan kata tahanan. Nanti di dalam buku saya nanti akan saya jelaskan kenapa saya memilih kata-kata ini. Tetapi di sini intinya saya tidak menambahkan kata Injil. Jadi tidak ada penginjilan, tapi hanya mengumumkan. Ya, Anda bisa baca di dalam penjelasan saya, terjemahan Biblikos tidak menambahkan kata Injil setelah kata kerja keruso. Jadi Yesus hanya mengumumkan kemenangannya, bukan memberitakan Injil kepada orang-orang mati. Nah, tapi kalau Anda melihat yang di dalam terjemahan LAI, TB1 dan TB2,
Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, kata Injil ini tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Ini ditambahkan. Anda bisa lihat dalam keterangan saya, terjemahan LAI, TB1 dan TB2 telah menambahkan kata Injil setelah kata kerja Keruso. Sehingga telah menciptakan doktrin sesat yang bertentangan dengan ajaran gereja, bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh selagi masih hidup. Atau setelah kematian, tidak ada lagi kesempatan keselamatan kedua, melainkan hanya penghakiman. Terjemahan LAI tersebut telah menjadi dasar bagi ajaran sesat Mormon. Nah, sekarang yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 29. Anda lihat perbedaan antara terjemahan Biblikos dan terjemahan LAI. Terjemahan Biblikos, Bapak-Ibu sekalian, mengapa orang-orang yang dibaptiskan itu mau melakukan baptisan atas kematian? Jika orang mati tidak dibangkitkan, untuk apa mereka dibaptiskan atas kematian? Nah, penjelasannya yang pertama, terjemahan Biblikos memilih menerjemahkan ton nekron dalam bentuk netral yang maknanya adalah kematian, yaitu menunjuk pada baptisan untuk kematian dirinya sendiri. Yang dibaptiskan selagi masih hidup, bukan dibaptiskan sebagai baptisan substitusi untuk orang lain yang sudah mati. Perhatikan sekalian. Di dalam terjemahan Biblikos, setiap orang adalah mati di hadapan Tuhan. Karena di dalam Roma 3 ayat yang ke-36, Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa semua orang itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Di pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah mati. Jadi Bapak-Ibu sekalian, semua orang itu sudah dalam kematian. Nah, sekarang bedakan dengan terjemahan LAI dari TB1 dan TB2. Saya bacakan dulu. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Karena orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptiskan bagi orang-orang yang telah meninggal? Nah, di sini Bapak sekalian, penjelasan yang kedua. Terjemahan LAI TB1 dan TB2 lebih memilih terjemahan ton nekron dalam bentuk maskulin yang maknanya adalah orang mati. Nah, ini kepada orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, yaitu menunjuk kepada baptisan substitusi bagi orang lain yang sudah mati sama seperti ajaran Mormon. Bapak Ibu sekalian, silakan Anda renungkan sendiri. Anda ulang-ulang episode 9 dan 10 ini. Anda berdoa minta kepada Tuhan. Apakah terjemahan LAI di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dan 1 Korintus 15 ayat 29 itu sudah benar? Berdasarkan penelitian saya, itu tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah saya berikan semua bukti-bukti kajiannya. Bahkan berdasarkan gramatika bahasa Yunaninya, juga berdasarkan konteks teologisnya. Tadi saya katakan bahwa berdasarkan gramatikanya, terjemahan LAI untuk 1 Korintus 15 ayat 29 itu bisa dibenarkan berdasarkan gramatika. Kenapa? Karena untuk kata ton nekron itu memang bisa diartikan dalam bentuk maskulin, yaitu menunjuk kepada orang. Tetapi tidak cocok digunakan karena konteks daripada 1 Korintus 15 itu bukan tentang baptisan substitusi. Seharusnya diterjemahkan dalam bentuk netral, yaitu menunjuk pada kematian itu sendiri. Artinya apa? Kita orang-orang berdosa ketika percaya kepada Yesus, nah kematian kita itu dikuburkan, kemudian kita muncul dari air, keluar dari air, kita sekarang lahir baru, Bapak Ibu sekalian. Itu maksudnya. Bukan dibaptis untuk menggantikan orang yang sudah mati yang belum percaya kepada Kristus, yang diinjili di dunia roh sana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.